Oke, baiklah. Selamat pagi sekali lagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan, kita punya pelajaran yang judul besarnya itu adalah The Law and the Gospel atau Hukum dan juga Injil. Jadi kita sudah belajar bahwa hukum dengan Injil itu tidak bisa dipisahkan, itu harus berjalan bersama-sama. Jadi pada Bible study yang sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai karakter hukum. Jadi karakter hukum itu kita bandingkan dengan karakter Tuhan. Jadi waktu kita pelajari bersama-sama bahwa karakter Tuhan dengan karakter hukum itu sama ya. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa dua-dua itu sempurna, suci, adil. Jadi berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum itu adalah salinan atau kopi atau bahasa Inggrisnya adalah transkrip dari karakternya Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu Tuhan itu karakternya apa gitu, lihat aja di hukum dan kita bisa mengetahui bahwa hukum itu adalah salinan dari kopi dari karakter Tuhan. Jadi Tuhan itu saya tidak bisa lihat, tapi karakter itu saya bisa tahu dari hukum atau perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang kita belajar pada waktu lalu dan kita juga sudah pelajari bahwa hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis dalam 2 loh batu, tapi hukum itu sangat luas dan sangat tinggi dia punya permintaan karena hukum itu dia bisa membaca kedalaman hati kita atau motif kita. Jadi kita sudah belajar di waktu lalu misalnya jangan membunuh gitu. Tetapi di dalam hukum itu kan ditulis jangan membunuh. Tapi hukum itu saking dalam, tinggi, lebarnya, dia punya jangkauan. Tuhan Yesus mengutarakan bahwa kalau kita marah kepada kita punya saudara itu sama dengan membunuh. Atau jangan berzina. Kalau kita sudah mengingini wanita atau bukan hanya mengingini ya, bernafsu dengan seorang wanita itu di dalam pikiran kita dan kita entertain pikiran itu juga sama dengan berzina. Jadi hukum itu masuk sampai kedalaman hati. Nah, itulah betapa hukum itu yang mana sangat luas dia punya jangkauan. Dan dari 1 ke 10 ada banyak dia punya spiritual aplikasi yang kita bisa pelajari dari tulisan Ellen White ya. Tapi kita belum mau ke situ karena kita harus lihat dulu hukum itu apa adanya, baru mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri atau mungkin kita bisa pelajari bersama-sama kedalaman dari hukum itu. Tetapi tidak ada gunanya saya dan saudara atau teman-teman mempelajari kedalaman dari hukum itu kalau kita tidak mempelajari bagaimana hukum itu bisa dituruti. Karena kita mau belajar 1 hari 1 malam, 1 tahun mengenai hukum, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana hukum itu bisa dituruti di dalam diri kita, itu sama aja bohong. Saya hanya buang-buang waktu dan saya tahu bahwa itu tidak akan bisa terpenuhi atau tidak bisa dituruti gitu. Jadi kita harus bisa mempelajari bagaimana hukum itu bisa dituruti dalam diri kita ya. Nah, sebelum kita nanti ke situ, ini pelajaran mengenai hukum ini belum selesai. Jadi saya harus kita harus belajar mengenai hukum itu sendiri, baru kita akan menghargai itu Injil itu. Kalau teman-teman belum mengerti posisi hukum atau belum mengerti atau saya sendiri belum memahami akan hukum itu, mau kasih Injil pun mau bagaimanapun kita nggak akan menghargai. Jadi sama dengan saya mempunyai satu kondisi yang sakit yang sudah divonis 1 bulan lagi untuk hidup. Saya nggak akan menghargai natural remedy ataupun pengobatan yang akan diberikan kalau saya nggak tahu betapa parahnya saya punya penyakit. Ya, seperti itu. Jadi sekarang
bagaimana pelajaran mengenai hukum itu akan membuat kita sadar akan kita punya kondisi, baru kita akan cari, nah solusinya apa? Kalau seperti itu ya. Jadi itu akan kita pelajari dan mudah-mudahan kita bisa selesai pada saat ini, supaya pertemuan berikut kita akan masuk ke gospel. Jadi sekarang masih lanjutan dari hukum, kemudian kita akan pergi ke gospel. Nanti kalau kita semua sudah mengerti dia punya fondasi, baru kita akan mempelajari mengenai, kalau kita sudah mengerti mengenai Injil, inti dari Injil itu, hukum dan Injil itu, baru kita akan mulai lihat apa pertentangan yang terjadi di tahun 1888, kemudian cerita-cerita dari Abraham, bangsa Israel, seperti itu ya. Tapi harus mengerti dulu supaya bisa menghargai akan cerita-cerita tersebut dan bisa mengerti. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan judul adalah tuntutan dari hukum dan kondisi manusia. Oke, jadi waktu lalu kita sudah tahu karakter hukum. Kemudian betapa luas dan dalamnya hukum itu sendiri. Sekarang kita mempelajari apa tuntutan dari hukum dan bagaimana kondisi manusia dan apa hubungannya dengan kondisi manusia. Kita akan lihat ya. Oke, kita lihat. Oke, sekarang kita akan belajar tuntutan hukum dan kondisi manusia. Tuntutan hukum, kondisi manusia. Seperti itu, side by side. Supaya kita bisa lihat, saya punya hasil, yaitu apa saya punya kondisi. Apakah kira-kira tuntutan hukum itu bisa saya penuhi atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita bahas mengenai tuntutan hukum. Tuntutan hukum di Matius 5 ayat 48 dikatakan, jadilah kamu sempurna sama seperti Bapa kamu di surga adalah sama seperti Bapamu yang berada di surga adalah sempurna. Jadi kalau kita bilang tuntutan hukum itu sama dengan tuntutan dari Tuhan. Karena hukum itu adalah salinan atau kopi dari karakter Tuhan. Jadi kalau kita berbicara mengenai tuntutan hukum, ini juga yang dituntut adalah oleh Tuhan. Jadi yang dituntut hukum atau dari yang dituntut oleh Tuhan sendiri itu adalah teman-teman kita semua harus perfect. Iya kan? Nah, kemudian bagaimana itu bisa atau kondisi dari perfect itu, saya tahu dari mana itu saya perfect. Apa dia punya standar dari perfection? Kita lihat di sini ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 61 dibilang, biarlah hati kamu sempurna. Nah, kita sengaja enggak translate ke bahasa Indonesia, karena waktu saya lihat di translate-nya bahasa Indonesia, kalian akan lihat enggak seperti itu translate-nya. Jadi mendingan kita kasih bahasa Inggris, kemudian kita translate sama-sama ke Indonesia. Jadi dibilang di sini, biarlah hati kamu be perfect. Biarlah hati kita perfect dengan Tuhan, Bapa kita. Kenapa saya punya hati harus perfect? Untuk saya bisa berjalan di dalam, atau berjalan itu to walk itu sama dengan menurut ketetapannya, dan juga bisa menurut perintah-perintahnya seperti pada hari ini. Jadi kita lihat di sini, untuk supaya kita bisa menurut dia punya perintah-perintah, dia bilang saya punya hati itu perfect, harus perfect. Jadi atau sempurna ya. Jadi kalau saya punya hati tidak sempurna, saya tidak bisa menurut akan ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Berarti kesempurnaan itu diukur dengan perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Waktu saya menurut akan hukum Tuhan atau ketetapan-ketetapannya, itu saya punya hati perfect. Jadi untuk standar dari perfection itu adalah waktu saya hati perfect dan saya pun perfectly atau dengan sempurna bisa menurut akan hukum-hukum Tuhan. Seperti itu. Jadi Tuhan menuntut kesempurnaan. Nah, sekarang teman-teman yang waktu lalu kita sudah belajar. Apa sih arti
perfect obedience. Kan di sini kalau mau bilang perfect itu sama dengan, kalau mau bilang sempurna ya atau perfect itu sama dengan perfect obedience. Penurutan yang sempurna. Penurutan kepada siapa? Kepada apa? Kepada hukum-hukum Tuhan. Seperti itu. Nah, waktu lalu kita sudah belajar untuk perfect obedience itu atau perfect righteousness, kita sudah belajar ya, bahwa sejak saya lahir sampai detik ini saya hidup, hukum itu menuntut saya dari nafas pertama saya hidup sampai nafas sekarang saya lagi bernafas, yang hukum tuntut itu perfect obedience. Nggak ada satupun dari 10 hukum itu saya langgar. Itu dia teman-teman. Tetapi in order supaya saya bisa perfectly obedience atau sempurna dalam penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan, di sini ada dia punya persyaratan ya. Persyaratannya itu let your heart therefore be perfect. Jadi biarlah kamu punya hati itu sempurna supaya kita bisa menurut hukum Tuhan. Jadi kalau saya punya hati itu tidak perfect, hasilnya itu hukum Tuhan saya nggak bisa penuhi. Sampai situ. Sedangkan tuntutan hukum bilang saya harus sempurna. Tetapi untuk sempurna, saya punya hati harus sempurna supaya untuk saya bisa menurut hukum-hukum Tuhan. Kita lihat di sini. Jadi itu adalah tuntutan dari Tuhan atau tuntutan dari hukum adalah kesempurnaan. Dari saya lahir sampai saya hidup atau saya mati, tidak ada pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tetapi untuk menurut akan hukum Tuhan, hati kita juga harus perfect. Nah sekarang bagaimana kondisi hati kita? Apakah kondisi hati teman-teman dan saya sendiri adalah perfect atau sempurna? Kita lihat di Yeremia 17 ayat 9. Di sini dia bilang, saya punya hati penipu terhadap semua hal, di atas semua hal-hal yang ada. Dan sangat jahat, desperately wicked. Jadi kalau saya untuk menurut hukum Tuhan yang sempurna, saya punya hati harus sempurna. Tetapi di sini saya punya hati penipu dan jahat. Nah, kalau saya punya hati penipu dan jahat, apakah saya punya hati sempurna? Ya tentu saja tidak. Berarti kalau saya punya hati penipu dan jahat, saya nggak bisa menuruti tuntutan hukum. Seperti itu ya. Oke, terus kita lihat, nanti kita bikin dia punya chat, teman-teman lihat dan silakan kasih komentar atau tambahan ya. Jadi di sini juga di Markus 7 ayat 21, 22 dan 3 teman-teman sudah tahu ya. Tuhan Yesus bilang sendiri, di dalam hati, keluar dari hati manusia itu adalah pikiran jahat, persinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, suka mengingini, kejahatan, penipuan, hawa nafsu, mata yang jahat, menghujat, sombong, kebodohan. Semuanya itu datang dari kita punya hati, teman-teman. Jadi kalau kita lihat hati kita seperti ini, dan Tuhan menuntut untuk menurut hukumnya secara sempurna, dan untuk menurut hukumnya secara sempurna, hati kita juga harus sempurna, tetapi kita sudah belajar hati kita sangat jahat, dan dari hati kita ini semua ini ya, pembunuhan, pencurian, percabulan, sedangkan hukum Tuhan apa? Jangan membunuh, jangan berzinah. Iya kan? Jadi ini dari hati kita sendiri nggak akan bisa menurut hukum tuh yang dituntut oleh hukum. Jadi untuk di Tuhan Yesus bilang, jadilah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Forget about it. Kenapa? Karena untuk menurut hukum yang sempurna harus ada hati yang sempurna. Hati kita jahat, tidak sempurna. Hati kita melawan hukum Tuhan, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa untuk penurutan yang sempurna, forget about dari saya lahir sampai saya hari ini. 1 jam, Jo,
Orang Manado bilang, mau cuma 1 jam, 30 menit, enggak bisa. Kenapa? Karena hatinya yang tidak benar gitu, teman-teman. Sudah bisa lihat ya, kita punya masalah apa? Dan ini bukan hanya saya sendiri, ini terhadap seluruh umat manusia. Ini kita, saudara, teman-teman, dan saya punya masalah. This is our problem. Saya punya hati yang jahat yang tidak bisa menurut hukum Tuhan. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Coba kita lihat dia punya chart. Baru kita kasih teman-teman dia tanggapan ya. Jadi kita lihat chart di sini adalah tuntutan hukum atau tuntutan dari Tuhan, yaitu perfection atau perfect. Nah, supaya kita bisa perfect dalam penurutan hukum, karena hukum adalah standarnya, kita punya hati harus perfect dulu gitu. Tapi hati yang perfect itu akan bisa keep the law secara sempurna. Tetapi waktu kita belajar, kita punya hati itu nggak perfect, tapi kita punya hati itu penipu dan desperately wicked ya. Harusnya saya terus di sini juga. Sangat jahat dan penipu. Buktinya apa? Ini Tuhan Yesus bilang, dari hati kita semua keluar yang jahat, pembunuhan, percabulan, hawa nafsu, kejahatan, mata yang jahat, menghujat, kesombongan. Itu saya dan saudara, itu kita gitu. Jadi kalau kita punya hati yang seperti ini, kita nggak akan bisa. Kita nggak bisa, teman-teman. Tapi ingat, ini belum berakhir pelajaran Bapak Sadinya nggak berakhir di sini ya. Ini saya hanya mau kasih masalahnya, kemudian kita bisa lihat solusinya apa gitu. Jadi karena hati saya masalahnya, penurutannya tidak bisa terjadi. Sekarang kita akan bilang, ya Tuhan itu nggak adil gitu. Udah tahu-tahu saya punya hati begini, kok minta penurutan yang sempurna? Ya nggak bisa lah. Hati saya sudah begini, masa mau suruh turut hukum Tuhan? Sudah tahu di hati saya ini pembunuh, pencuri, jahat. Kenapa Tuhan mau suruh saya turut hukum yang tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri? Ya itu kan satu hal yang impossible atau tidak mungkin. Tuhan itu nggak adil. Masa Tuhan mau suruh sesuatu yang saya dan teman-teman nggak bisa bikin karena saya punya kondisi hati sudah seperti itu. Makanya di Yeremia bilang, bisakah macan tutul mengganti kulitnya? Masakan kamu yang sudah biasa berbuat jahat mau berbuat baik? Ya nggak bisa. Masa kita punya hati yang begini, Tuhan mau suruh tuntut hukum Tuhan yang sempurna, yang jangan begini, sedangkan saya punya hati sudah begitu. That's impossible. Tuhan itu tidak adil. Nah, bisa lihat ya. Bisa lihat permasalahannya di mana kita punya kondisi begini, Tuhan punya tuntutan begitu. Yang nggak masuk di akal istilahnya. Nggak cocok gitu, nggak akan bisa. Makanya teman-teman, yang tadi saya bilang, kita mau belajar 10 hukum dengan makna-maknanya 1 tahun, 10 tahun, berhari-hari. Tapi kalau kita nggak tahu gospel itu gimana, kita nggak, impossible teman-teman. Karena apa? Ini saya punya kondisi dan teman-teman punya kondisi hati ini. Kalau coba kalian baca ini gitu. Nah kalau kondisi hati ini seperti ini terus mau suruh turut hukum, bisa nggak? Bisa 1 jam, oke. 2 hari, yes, probably. 1 minggu, wow, puji Tuhan 1 minggu. Pasti akan balik lagi. Jamin 100%. Karena ini hati kita seperti ini. Oke? Sampai di sini. Oke, silakan teman-teman. Mau tambahkan, mau pertanyaan, silakan sebelum kita lanjut. Ada yang mau tambahkan? Oke, silakan, Ebing. Ya, inilah dua kenyataan dari manusia ya. Betul. Dari kenyataan mengenai hukum itu bagaimana dan kenyataan mengenai manusia itu bagaimana.
baru di situ kita akan bisa melihat sejauh mana kesenjangan yang ada antara manusia dan Tuhan. Dan ini penting sekali, untuk bisa dipahami. Kenapa? Karena ketika kita melupakan kesenjangan ini, maka ada begitu banyak ya program-program usaha manusia untuk mencoba menutupi kesenjangan ini. Yes. Dan sebenarnya ini telah terjadi ya di waktu yang lalu, misalnya kepada Nikodemus ya. Nikodemus, Nikodemus ya. Nikodemus seorang Farisi yang begitu teguh memelihara hukum Allah, begitu giat memelihara hukum Allah, tapi dia sendiri sadar ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Yang kemudian dia mendatangi Yesus, dia mau cari solusinya gimana gitu. Dan Yesus kasih jawabannya. Ya, bagaimana jadi Nikodemus ini seorang yang jujur ya, dia jujur dengan keadaannya. Sekalipun dia betul-betul melakukan hukum Tuhan, tapi dia sadar sebenarnya dia tidak melakukan hukum Tuhan. Makanya dia mencari Yesus untuk mendapatkan jawabannya. Dan jawaban yang Yesus berikan adalah, itu betul-betul yang dibutuhkan ya. Itu betul-betul yang dibutuhkan. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan api, ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang Nikodemus alami bersama-sama dengan Yesus, sebenarnya ini mau menjelaskan keadaan manusia. Cuma kadang manusia itu tidak melihat kesenjangan ini gitu. Kalau Nikodemus cukup menyadari. Dan sebenarnya kita semua manusia kalau mau jujur, sebenarnya ada kesenjangan yang begitu jauh antara kita dengan hukum Tuhan. Dan ini sangat penting untuk disadari. Kalau ini tidak disadari, maka saya sangat yakin kita tidak akan pernah bisa melihat pentingnya Yesus sebagai juru selamat untuk kita. Betul. Oke, itu aja dulu Joy. Terima kasih. Ya, thank you Bing. Jadi yang Ebing bilang itu sangat betul ya, karena teman-teman, to be honest, jujur, saya mau jujur. Kalau kita dengar misalnya orang kasih Bible study mengenai hukum. Buat saya pribadi, kalau kita berbicara hukum, terus di situ hanya ada tuntutan hukum, tapi kita nggak kasih gospel, teman-teman, kita itu berbicara suatu hal yang impossible. Kenapa? Masa saya punya hati begini, terus kalian mau kasih hukum Tuhan? Ngerti enggak? Saya punya hati sudah begini, terus kita Bible study kasih hukum Tuhan. Nah, gimana saya menurutinya gitu? Dan kalian sadar nggak? Kalian atau saya sadar ya? Sadar nggak saya punya hati begini gitu? Terus mau coba turut hukum Tuhan? Ya nggak bisa. Kita harus sadar. Baru kita menghargai gospel itu. Karena coba teman-teman, ada yang mau kasih kesaksian misalnya. Ada yang mau kasih kesaksian. Saya ini sudah belajar 10 hukum secara detail, makna-maknanya, dan semua yang saya tahu dari Ellen White. Oke, come to me, datang. Kasih cerita. Terus saya akan tanya, oke, puji Tuhan, praise the Lord, sudah belajar hukum Tuhan. Sudah belajar gospelnya enggak? Bagaimana hukum itu dituruti? Enggak, hanya bahas tuntutan hukum. Saya yakin dan percaya teman-teman, waktu teman-teman belajar misalnya tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya yakin dan percaya kalau gospelnya tidak tahu dengan benar, saya yakin dan percaya 1 jam, 1 hari, 1 minggu, puji Tuhan kalau 1 bulan dari semua yang teman-teman belajar dituruti. Kenapa? Karena kita nggak tahu hati kita itu apa, dan kita pikir kita bisa menurut dengan kita punya usaha kita gitu. Ada power yang Tuhan kasih, kemudian kita menurut dari power itu gitu. Injil yang benar bukan begitu teman-teman. Kita akan belajar ya. Kita akan belajar. Betul ada power, tapi kalian harus tahu power itu apa gitu. Dan bagaimana Tuhan membuat penurutan itu gitu. Nah, itulah Injil baru masuk. Jadi jangan pernah kita belajar hukum tanpa belajar gospel atau Injil. Karena itu teman-teman akan hidup dalam teman-teman akan hidup di dalam
Oke, sorry tadi. Jadi itulah kita punya kondisi hati manusia dan itulah tuntutan dari hukum ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi ini juga adalah tuntutan dari hukum yang kita bisa belajar yang tadi dibilang tuntutan hukum itu adalah sempurna ya. Oke, kita lihat kesempurnaan dari hukum itu sendiri. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 dibilang, barang siapa yang memelihara seluruh hukum tetapi bersalah terhadap satu, dia bersalah terhadap semuanya. Jadi kalau dibilang, oke, kita menurut seluruh hukum. Tapi kalau satu saya langgar, saya bersalah terhadap semuanya. Contoh di ayat 11. Contoh di ayat 11 ini ayat 11 bilang. Kalau dia yang bilang, oh jangan berzina. Dia juga berkata, jangan membunuh. Tapi sekarang jika kamu tidak berzina, tapi kamu membunuh, kamu menjadi pelanggar dari hukum itu. Jadi itu ya dia punya contoh. Karena kalau misalnya dia bilang, oh jangan berzina misalnya. Terus misalnya ini contoh. Saya bilang, oh di gereja misalnya itu ada ketua jemaat itu tuh dia tuh yang suka berzina gitu. Tetapi saya pulang ke rumah, saya berantem sama suami atau sama istri, saya marah-marah. Tuduhan yang kita tuduhkan kepada misalnya ketua jemaat atau siapa saya, oh ada saudara itu berzina di gereja. Seperti itu. Tetapi kita pulang ke rumah marah-marah, kita berantem, itu sama yang Yesus bilang. Jangan membunuh, tapi kalau kamu marah sama dengan membunuh. Teman-teman, kita juga sama dengan mereka, dosa kita yang berbeda. Tapi apapun dosa itu di dalam pemandangan 10 hukum, kita melanggar satu, kita melanggar semua. Dan yang kita sudah belajar, hukum itu sangat dalam dan tinggi dan lebar. Banyak dia punya aplikasi. Jadi itu ya, makanya hukum itu menuntut kesempurnaan dan tidak bisa kita melanggar salah satu pun. Tidak bisa. Kita melanggar satu, melanggar semua. Kita marah berarti kita sudah melanggar hari Sabat. Seperti itu ya. Kita marah berarti sama dengan berzina. Melanggar satu, 10. Jadi 10 hukum itu seperti rantai yang nggak bisa putus gitu. Entah kita menurut semua atau kita tidak menurut sama sekali. Seperti itulah, itulah kesempurnaan dari hukum itu sendiri. Oke. Jadi kita lihat lagi dia punya chart di sini. Adalah tuntutan dari hukum itu. Tuntutan itu adalah saya menurut semua atau saya tidak menurut sama sekali. Waktu saya melanggar satu, saya melanggar semua. Seperti itu. Jadi inilah tuntutan dari hukum itu, tetapi kita lihat lagi saya punya kondisi seperti apa. Oke, jadi ini hanya tambahan mengenai bagaimana perfectnya hukum itu. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut, baru nanti teman-teman silakan kasih dia punya tambahan. Jadi kita akan bikin poin per poin, baru itu dari setiap poin teman-teman bisa kasih komentar. Oke, jadi di sini dibilang ada tuntutan hukum. Apa tuntutan hukum itu? Kita baca Matius 22 ayat 36. Bilang Tuhan, ini seorang kalau tidak salah rich young ruler ya, seorang muda yang kaya atau ya dia datang atau lawyer, dia datang seorang lawyer, dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, mana itu, what is the great commandment? Mana itu perintah yang paling besar di dalam hukum? Nah, terus Yesus bilang, oh perintahnya itu yang besar dalam hukum adalah kamu cintailah Tuhan Allahmu dengan hatimu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu. Itu yang Tuhan bilang. Dan dia bilang,
ini the first and the great commandment. Ini adalah perintah yang pertama dan besar. Kan yang ditanya mana itu perintah yang besar? Di dalam hukum Tuhan. Tuhan bilang perintah yang pertama dan yang besar itu adalah cinta Tuhan. Kemudian kedua yang sama seperti itu, kamu mencintai, hendaklah kamu mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama dan kedua ini bilang the second is like unto it. Sama seperti yang pertama, cinta Tuhan dan cinta manusia. Dan Tuhan Yesus bilang, on these two commandments, di dalam dua commandments ini, tergantunglah semua hukum dan nabi-nabi. Apa itu commandment-nya itu? Cinta Tuhan dan cinta sesama manusia. Oke. Nah, kemudian kita lihat di Yohanes 14 ayat 15 dibilang, kalau kamu mencintai saya, kamu akan menurut hukum-hukum saya. Jadi kita lihat di sini, di dalam hukum Tuhan itu prinsipnya atau dasarnya itu adalah cinta. Iya kan? Perintahnya itu adalah mencintai, satu, mencintai Tuhan, dan kedua, mencintai sama kita manusia. Dan kalau ada cinta, pasti akan menurut hukum Tuhan, yaitu mencintai Tuhan dengan mencintai sama manusia. Nah, teman-teman, ada satu hal di sini yang saya mau katakan. Oke? Kalau kalian lihat ya, kalian lihat dalam bahasa Greka, karena Perjanjian Lama itu bahasa aslinya adalah Greka. Kalau kalian lihat kata love di sini ada love di sini, atau cinta, itu sama dengan agapo, atau agapo sama dengan agape. Jadi kamu harus agape Tuhan, kamu harus agape kamu punya sama manusia, dan kalau kamu punya agape atau love, kamu akan menurut itu gitu. Nah, teman-teman, kalau kita pelajari ya, ini agape atau agapo, love, kalian lihat di bahasa Hebrew, bahasa Greka, itu adalah cinta Tuhan, teman-teman. Bukan cinta manusia, karena di Alkitab ada beberapa kategori cinta. Ada agape, ada phileo, dan ada yang lain-lain. Kalau itu bahasa Inggrisnya love. Phileo itu adalah cinta terhadap saudara, seperti itu. Tapi kalau love agape itu adalah kasih Tuhan yang sangat besar. Kalau kita cinta kepada orang lain, misalnya manusia, biasanya itu suka mengharapkan imbalan, seperti itu. Oh, saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Tapi agape atau agapo, love itu memberi tanpa mengharapkan sesuatu, atau kalau cintanya itu rela mati bagi orang itu gitu. That's the love of God. For God so loved the world. God is love. Itu agape, cinta agape. Jadi kita itu if you love me, if you agape, akan menurut hukum. Jadi di sini dibutuhkan cinta untuk penurutan akan hukum. Karena hukum itu adalah cinta Tuhan dan cinta manusia. Nah, ini tuntutan hukum. Tuntutan hukum itu harus ada cinta, makanya hukumnya itu dituruti. Sekarang kita bandingkan side by side dengan kondisi manusia. Oke, kita lihat kondisi manusia. Nah, manusia di Steps to Christ ya, halaman 17, manusia pada awalnya diberkahi dengan kekuatan mulia dan pikiran yang seimbang. Dia sempurna dalam keberadaannya dan selaras dengan Tuhan. Pikirannya murni, tujuannya suci. Tetapi melalui ketidaktaatan, kekuatannya diselewengkan, dan keegoisan menggantikan cinta. Atau bahasa Inggris, selfishness took the place of love. Teman-teman, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita punya pikiran itu enggak lagi sempurna, enggak. Kita punya pikiran itu enggak selaras lagi dengan Tuhan. Kita itu enggak murni, enggak suci lagi.
Kita punya pikiran yang dulu suci, murni, sempurna, selaras dengan Tuhan, dan mempunyai cinta, tapi pas jatuh dalam dosa, itu terbalik teman-teman. Apa yang teman-teman baca di atas itu terbalik. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah waktu kita jatuh dalam dosa, itu cinta sekarang sudah terganti dengan selfish atau egois. Sekarang, apakah dalam kondisi selfish yang lawannya cinta, apakah teman-teman bisa keep the commandments of God? Kita mau tanya. Coba di sini, coba lihat dia punya chart. Untuk kan hukum itu tuntut. Tuntutnya itu adalah keep semua the law of God atau love God dengan love neighbor. Cinta Tuhan dengan cinta sama manusia. Tetapi dalam mencintai Tuhan, ya Bing gimana? Putus-putus Joy tadi. Oh gitu. Ya. Apakah teman-teman yang lain juga putus-putus? Iya Kak. Oh gitu. Putus. Waduh. Dari mana Bing yang putus-putus? Barusan atau saudari tadi? Barusan. Kalau Ya sekarang mungkin ini bagus. Oke. Kasih tahu ya biar kita bisa ganti dia punya signal. Oke, thank you. Jadi, thank you Bing. Waktu manusia jatuh dalam dosa, nggak ada lagi love. Sudah cinta itu udah hilang, diganti dengan keegoisan. Sekarang Yesus bilang, untuk kamu bisa turut semua saya punya hukum, harus ada love dulu. If you love me, keep my commandments. Tapi ini bukan love-nya phileo, no. Ini agape loh. Dan hanya Tuhan yang memiliki agape love. Kita lihat masalah demi masalah teman-teman. Masalah satu muncul, masalah kedua muncul. Kalau selfish, saya punya hati sekarang saya sudah selfish atau sudah cinta diri atau egois. Terus Tuhan menuntut saya untuk menurut hukum yang mana hukumnya itu berdasarkan cinta. Sedangkan cinta dengan selfish sesuatu hal yang bertolak belakang. Masa saya yang selfish ini mau turut hukum yang saya bisa turut kalau ada cinta, sedangkan saya sudah nggak ada cinta. Saya bisa tuntut. Nah sekarang nih lihat Tuhan nih, ini bukti kedua Tuhan nggak adil gitu. Ellen White bilang, saya punya cinta sudah digantikan dengan selfishness. Jadi istilahnya saya nggak peduli lagi mau murder, kayak mau membunuh, mau commit adultery. Yang penting saya nih. Yang penting saya senang. Saya nggak peduli akan hukum itu. Itu selfish teman-teman. Yang saya pikirkan adalah diri saya sendiri. Nah sekarang waktu saya jatuh, selfish sudah gantikan love. Sedangkan untuk menurut hukum Tuhan ada love, ada cinta. Ya nggak mungkin, masa selfish menurut hukum Tuhan yang prinsipnya adalah love? Ya itu kan satu hal yang impossible gitu. Sesuatu yang memikirkan diri sendiri, terus saya harus turut sesuatu yang tidak ada sama sekali dari diri saya sendiri, kan nggak mungkin gitu. Berarti Tuhan ini Tuhan ini adalah Tuhan yang memberikan suatu tugas yang sangat tidak mungkin untuk manusia dilakukan. Seperti itu. Itulah kenyataan. Tapi itu bukan selesai dari cerita, teman-teman. Ini kenyataan hidup, tapi bukan selesai rencana keselamatan, nggak selesai di situ gitu. Ini saya mau kasih masalahnya kepada teman-teman supaya kita tahu rencana keselamatannya bagaimana gitu. Dan apakah ada usaha manusia dari rencana keselamatan di situ gitu. Apakah penurutan itu ada usaha-usaha yang saya harus lakukan, sedangkan diri saya sendiri begini keadaannya. Itu yang saya mau katakan sama teman-teman ya. Apa usaha dari seorang yang pikirannya pembunuh, pencuri, pendusta, sombong, bodoh, cinta diri? Usaha apa yang kita bisa berikan untuk turut hukum, teman-teman? Coba teman-teman kasih, apa usaha yang
Apa Kristi punya usaha yang Kristi bisa bikin dengan kondisi Kristi untuk menurut hukum? Bisa nggak Kristi? Apa usaha yang Kristi bisa bikin dari kondisi Kristi untuk menurut hukum? Saya mau tanya. Ada yang Kristi bisa bikin? Sister Kristi bisa dengar? Halo Kak, Kristi lagi di belakang. Ini Wasti. Oke. Halo Sis Wasti. Sis Wasti bisa dengar kita punya pertanyaan? Apa usaha dari Sister Wasti yang Sister Wasti bisa bikin dengan keadaan Sister Wasti hatinya sangat jahat, pembunuh, suka berzina, penipu, sombong, kebodohan, cinta diri? Apa usaha dari Sister Wasti bisa bikin untuk menurut hukum yang prinsipnya adalah cinta? Apa usaha Sister Wasti untuk bisa menurut hukum? Tidak bisa berusaha, segala sesuatu pasti sia-sia, Kak. Nggak bisa. Kita Sister Wasti mau usaha apapun, tuntutan hukumnya nggak akan bisa terpenuhi karena permasalahannya diri kita sendiri gitu. Saya punya kondisi seperti ini. Dalam kondisi ini tidak ada usaha yang saya bisa bikin untuk menurut hukum yang di sebelah kiri di sini gitu, yang saya kasih dia punya chart. Nggak bisa teman-teman. Kenapa saya nggak bisa? Kalian bisa bilang, oh bisa kok Kak, saya kan nggak membunuh. Saya kan nggak mencuri. Puji Tuhan. Tapi yang hukum tuntut bukan hanya itu, semua. Iya kan? Dan yang dia tuntut itu bukan semua hukum, bukan hanya semua dihukum, hukumnya dituruti, tetapi nggak boleh melanggar dari saya lahir sampai saya hidup. Itu tuntutan hukum. Makanya Sister Wasti bisa memenuhi tuntutan hukum atau enggak? So far, atau sampai sekarang ini. Bisa nggak tuntutan hukum Sister Wasti penuhi? Dengan kondisi ini. Bisa? Tidak bisa. Nah, itu dia. Makanya kalian harus mengerti kenapa dari tadi saya bilang, kita mau belajar 10 hukum, sampai makna kedalaman hukum itu pun, kalau kita nggak tahu kita punya hati bagaimana, dan tuntutan hukum bagaimana, kita itu akan belajar bagaimana saya berusaha untuk hukum itu dipenuhi. Dan ternyata hukum itu saya tidak bisa penuhi tuntutannya. Mungkin saat ini Sister Wasti bilang, saya nggak membunuh Kak Joy, saya nggak mencuri, puji Tuhan, saya nggak marah. 10 hukum itu saya bisa turuti, puji Tuhan. Tapi bisa nggak itu selama 5 tahun ke depan? Forget 5 tahun, 1 bulan ke depan, 2 bulan, bisa nggak? Nah, itu dia punya pertanyaan. Kenapa? Kenapa Tuhan belum datang-datang? Karena dia punya demand terhadap hukum itu atau karakter Tuhan itu tidak dimanifestasi sepenuhnya di dalam kita gitu. Kenapa? Karena kita manusia nggak ngerti kita punya masalah apa, makanya kita nggak mau menghargai gospel itu gitu. Kita semua berusaha. Oke, Tuhan kasih kuasa supaya kita berusaha. Nggak bisa teman-teman, harus ada cara lain yang harus kita ketahui gitu. Karena banyak sekali, ada kuasa lah, terima kuasa Tuhan, dan turuti hukum. Nggak bisa teman-teman, no. Kita akan belajar Injil yang benar bagaimana hukum itu bisa dipenuhi dengan sempurna dan penurutannya ada di dalam manusia, tapi bagaimana caranya itu bisa terjadi. Seperti itu. Oke? Sampai di sini. Ada teman-teman mau kasih pertanyaan atau tambahan or anything regarding this study sesuai dengan pelajaran ini ya. Silakan. Silakan, Bing. Ya, Bing. Iya, mau tambahkan juga mengenai tuntutan hukum yang sempurna. Itu ada di Galatia 3 ayat 10. Betul itu deh. Iya, betul.
dijelaskan di Yakobus 2 ayat 8 kalau nggak salah. Kalau teman-teman baca di Galatia 3 ayat 10, di situ jelas juga bagaimana firman Tuhan ya menjelaskan kepada kita mengenai tuntutan hukum yang sempurna. Di situ kita hafalkan ya, bahwa terkutuklah kamu yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Betul. Jadi terkutuk ya siapa yang tidak setia. Artinya tidak boleh ada waktu di mana dia tidak setia. Iya, betul. Kemudian apa yang harus dituruti? Segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. That's right. Jadi ketika kita melanggar sebagian saja ya dari kitab hukum Taurat atau kita absen ya satu waktu saja, itu artinya kita hidup di bawah kutuk. Terkutuklah kamu. Betul, betul. Teman-teman, ini menunjukkan sesuatu hal yang asli dari tuntutan hukum Tuhan. Jadi ada satu hal yang sangat sempurna yang dituntut yang tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh ada satu waktu di mana kita hilang gitu. Hilang maksudnya hilang untuk melakukan ya. Iya. Jadi hukum menuntut senantiasa dan semuanya. Waduh, ini luar biasa ini. Betul. Namun teman-teman, standar dari hukum ini ini dikaburkan dengan teori yang namanya step by step atau progresif gitu. Apa namanya? Kan menuntut itu sejauh yang kita mampu gitu. Jadi teman-teman, ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita mengatakan hal ini, argumentasinya adalah, oh Tuhan tidak menuntut seperti itu, Tuhan menuntutnya sejauh yang kita mampu gitu. Jadi kalau kita tahu 10, kalau kita bisa buat 3 dulu ya 3 dulu gitu. Teman-teman, ini adalah satu yang betul-betul mengacaukan dan merusak tuntutan hukum Tuhan. Makanya kita tidak pernah bisa melihat bagaimana peranan Yesus kepada kita. Kalau kita ada di dalam teori tersebut ya, kita akan selalu melihat bagaimana diri kita mengupayakan. Kita udah capai nggak gitu? Kita udah berhasil nggak gitu? Kita udah di level berapa kita ini? Udah di tingkat berapa kita ini gitu? Kemarin 2, sekarang 3, besok 5. Nah kalau kita gagal lagi, aduh rusak lagi semuanya. Teman-teman, ini satu teori yang menurut saya ini menghancurkan tuntutan, gambaran dari tuntutan hukum Tuhan yang sempurna. Tuhan menuntut sempurna, tidak ada kecuali, kapanpun itu, Tuhan menuntut sempurna. Dan kalau kita paham ini dan melihat kondisi kita, baru kita bisa tahu apa artinya Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak, pasti kabur ini Yesus sebagai juru selamat. Ataupun Yesus masih dianggap sebagai juru selamat, tapi bukan satu-satunya. Dia bisa yang terutama, tapi dia bukan satu-satunya. Dia bisa memang juru selamat, tapi bukan satu-satunya. Wagoner mengatakan, Yesus kalau tidak diterima sebagai juru selamat sepenuhnya, ia ditolak sama sekali. Betul, that's right. Yeah, I remember that. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Iya, betul. Ya, thank you, Bing. Jadi teman-teman, apa ya, yang konsep-konsep pemikiran seperti itu karena tidak mengerti akan Injil gitu. Dan saya mengerti. Dan mungkin saya dulu pasti saya berada dalam situasi itu sadar atau tidak sadar ya. Mungkin 3 dulu hari ini, nanti. Jadi nanti kalau kita belajar bagaimana kita dibenarkan atau di made righteous, nah nanti makanya gaspolnya akan ke situ. Hukum itu melihat kita itu apa gitu, seperti itu ya teman-teman. Dan bagaimana hukum itu dituruti. Jadi ini gaspol ini yang akan membuat bagaimana sih tuntutan hukum itu bisa terpenuhi di dalam diri kita gitu. Seperti itu. Nah, itulah Injil. Kalau Injil itu orang mengabarkan Injil hanya hukum tanpa bagaimana solusi penurutan hukum itu diberikan, itu Injil yang tidak benar. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau ada Injil itu tidak meninggikan Kristus,
di dalam penurutan hukum, Injil itu tidak benar. Jadi banyak sekali kita lihat ya Injil. Dan kalau ada Injil yang mengatakan kita harus berusaha ada usaha dalam penurutan hukum, teman-teman kalian akan lihat, nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas nanti khotbah dari A.T. Jones yang dia ambil dari Steps to Christ mengenai kebenaran oleh iman Advent dan kebenaran iman oleh Katolik. Kalian akan lihat dengan jelas dengan pertolongan Tuhan bahwa orang yang bilang berusaha itu doktrin Katolik, dan kita akan bandingkan dengan doktrin Katolik apa. Karena nggak bisa ada usaha dari manusia yang hatinya begini untuk kita berusaha menurut hukum. Enggak, itu semua berasal dari Tuhan, teman-teman. Oh, jadi kalau nggak ada usaha, jadi kita duduk-duduk, Jo. Orang bilang duduk-duduk, Jo. Nanti hukum itu kalian akan lihat bahwa tuduhan orang yang berbicara seperti itu tidak benar. Oke, you guys gonna see. Jadi so far ini adalah kondisi kita. Jadi pekabaran malaikat ketiga sebenarnya memberitakan bagaimana hukum itu dituruti gitu. Bukan bagaimana Yesus kasih kebenarannya, ya udah kita duduk-duduk aja nggak bikin apa-apa. Oh no, nggak seperti itu. Bukan seperti itu, nggak ada seperti itu. Jadi kalau teman-teman dengar ada orang yang berbicara seperti itu, mereka nggak tahu pekabaran malaikat ketiga. Justru pekabaran malaikat ketiga mengajarkan bagaimana bisa itu terjadi semua. Dengan kondisi kita seperti ini, bagaimana Tuhan dalam rencana keselamatannya, dalam kondisi ini, nanti kita akan belajar apa yang dia harus lakukan supaya tuntutan hukum bisa digenapi. Itulah Tuhan yang tadi Ebing bilang, satu-satunya yang bisa melakukan semua itu. Usaha manusia tidak ada satupun. Nah, kita punya bagian apa? Ya, nanti kita akan belajar ya, apa kita punya bagian. Kita akan belajar nanti. Tapi so far, dengan keadaan kita seperti ini, tuntutan hukum nggak bisa terpenuhi. Makanya, untuk orang yang mengajarkan hukum harus benar-benar mengulang-ulang kondisi manusia dengan tuntutan hukum, kemudian bagaimana Yesus masuk di tengah-tengah, baru komplit gospel itu terjadi. Kalau kita hanya kasih hukum, teman-teman, saya yakin dan percaya, sesudah kalian dengar hukum, tanpa ada kondisi kita bagaimana, tanpa ada gospel, saya akan jamin saudara punya hidup akan beban lebih berat 100 kilo dari hari sebelum kalian belajar Bible study. Trust me, kenapa? Karena kita juga pernah berada dalam situasi seperti itu. Oke? Ada lagi tambahan teman-teman? Oke. Mungkin belum ada. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi kepada tuntutan hukum. Tuntutan hukum bilang kamu harus sempurna, atau tuntutan dari Allah ya. Karena saya sempurna, hukum sempurna, saya sempurna karena hukum itu adalah salinan atau kopi dari karakter Tuhan. Tuhan bilang saya sempurna. Hukum bilang bukan sempurna, saya suci, Ini di 1 Petrus 1 ayat 16. Di Roma 7 ayat 12 bilang hukum suci. Di 1 Petrus 1 ayat 16 bilang Tuhan bilang kepada kita, jadilah kamu suci. Hukum suci, perintah itu suci, adil, dan baik. Itu tuntutan dari hukum atau tuntutan Tuhan. Harus suci, gitu. Harus suci, adil, dan baik. Nah, kita lihat kondisi kita ya. Kondisi kita. Di Roma 3 ayat 10 tertulis tidak ada yang benar. Tidak ada satupun. Nah, kalau kita lihat kata righteous atau benar itu sama dengan suci ya. Tidak ada yang suci, tidak ada yang benar. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Tuhan. Mereka semua sudah keluar jalur. Mereka semua menjadi tidak berguna. Tidak ada yang melakukan kebaikan, tidak ada satupun. Apa tuntutan hukum? Atau tuntutan dari Tuhan? Kamu harus good, holy,
just karena saya good, holy, and just. Tetapi Rasul Paulus bilang nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, nggak ada yang suci, nggak ada yang cari Tuhan. Itu teman-teman, karena dia bilang di sini, nggak ada satupun. Berarti kalau ada yang bilang, oh ya saya benar, atau saya lebih benar dari si A, saya lebih baik dari si A tukang bersinah, saya nggak bersinah. Oke, puji Tuhan, tapi lihat dulu hukumnya. Apakah kalian atau saya turut semua? Kalau enggak, ya ngapain kita mau merasa diri lebih benar dari orang yang bersinah? Seperti itu. Atau saya merasa lebih benar dari orang yang membunuh. Enggak, teman-teman. Enggak ada yang bisa memenuhi seluruh hukum Tuhan. Kalau ada yang memenuhi seluruh hukum Tuhan, kalian itu orang suci. Kalian itu orang benar. Tapi ingat, Yesus bilang, saya datang bukan mau cari orang suci. Saya datang untuk mencari orang yang butuh. Orang yang merasa suci nggak butuh saya. Makanya sebelum saya kasih gospel atau sebelum kita belajar gospel Injil, saya harus kasih tahu dulu kondisi kita. Yang mana Tuhan Yesus nggak bisa bekerja di kita yang merasa diri suci dan benar. Mengerti kan teman-teman? Kenapa Joy ulang-ulang sih kondisi kita? Ya iya, kalau enggak kita nggak akan menghargai Tuhan Yesus. Nggak menghargai Injil. Kita merasa lebih benar dari, oh orang di gereja sudah murtad, oh di perkumpulan ini sudah begini, oh begini. Padahal Rasul Paulus bilang nggak ada satu yang benar, nggak ada yang suci, nggak ada yang baik, nggak ada. Itu kondisi saya teman-teman, itu kondisi saudara juga gitu. Dan itu tuntutan Tuhan untuk menjadi suci dan benar. Kondisi kita nggak ada satupun yang benar, nggak ada satupun yang suci, nggak ada. Berarti tuntutan hukum terpenuhi? Of course not. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi di sini dia punya chart. Kita ulang dari pertama. Hukum menuntut sempurna. Menuntut hati yang sempurna untuk bisa menurut hukum yang sempurna. Tapi hati kita penipu, jahat. Berarti hukum tidak bisa dipenuhi. Hukum menuntut kesempurnaan dalam hal penurutan. Menurut satu, melanggar satu, melanggar semua. Dan yang tadi Ebing tambahkan, kalau kita tidak menurut terus-menerus setiap hari, di Galatia 3:10 bilang kita itu terkutuk. Seperti itu. Dan dalam tuntutan hukum, di situ ada cinta. Karena cinta itu membuat kita bisa menurut hukum atau agape. Sesudah jatuh kita nggak ada cinta, kita itu selfish teman-teman. Hukum itu menuntut kesucian, menuntut kebaikan. Itu ya tuntutan hukum dan Tuhan. Sedang kita nggak ada satupun yang benar, nggak ada satupun yang suci, tidak ada satupun yang berbuat baik, tidak ada yang adil. Itu kondisi saya di sebelah kanan, tuntutan di sebelah kiri. Makanya kanan dengan kiri nggak bisa masuk, dua-dua bertentangan satu sama yang lain gitu. Kita nggak bisa memenuhi di sebelah kiri tuntutan hukum, sedangkan saya punya kondisi sebelah kanan sangat bertentangan dengan yang di sebelah kiri. Itu masalah saudara dan saya gitu. Dan kita bisa bilang, iya Tuhan nggak adil, sudah tahu-tahu saya punya kondisi begini, mau tuntut yang di sebelah kiri. Ya nggak mungkin lah. Kita bisa bilang begitu, tapi Tuhan itu sangat adil teman-teman. Dan kita akan melihat keadilan Tuhan dan Injil itu akan masuk itu gimana. Oke, seperti itu ya. Oke. Sebelum kita pergi ke kanal Mind, dan ini pelajaran terakhir, sebelum kita tutup, apa teman-teman ada tambahan di sini? Halo Joy. Ya, silakan Bing. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah apa jadinya kalau kita mencoba untuk menuruti hukum tanpa mengerti akan kondisi diri kita. Nah, jawabannya adalah itu terlihat jelas, banyak ya sebenarnya di dalam Alkitab, tapi terlihat jelas dalam cerita anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Di mana ketika Yesus bertanya, dia bertanya kepada Yesus bagaimana supaya mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian Yesus mengatakan kepadanya, apakah kamu sudah hukum mana yang sudah kamu turuti?
Iya. Kemudian Yesus mengatakan, hukum ini, oh itu dia bilang udah dari kecil saya turuti. Iya. Hukum itu nggak sudah gitu. Jadi di depan anak muda ini, ya, dia sadar dia pelaku hukum yang sangat sempurna dari kecil loh, bukan dari Iya, betul. kapan gitu. Tetapi anak muda ini tidak sadar akan dirinya terhadap hukum yang menuntutnya. Makanya ketika Yesus menarik hukum itu lebih jelas lagi di depannya, waktu Yesus menyuruh, kalau begitu jualah ya segala yang kamu punya dan ikutlah aku. Anak muda ini tersentak kaget. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sendiri saat itu. Yang sebelumnya dia nggak pernah lihat keadaannya gitu. Dia pikir dia adalah orang yang paling menurut dibandingkan yang lain. Bahkan dia bisa dengan jelas ya mengatakan kepada Yesus, saya dari kecil telah melakukannya. Oh ini luar biasa loh. Dan inilah contoh yang paling jelas ketika kita nggak sadar dengan diri kita dan mencoba untuk melakukan hukum yang sangat tinggi sebenarnya. Maka yang terjadi, yang terbaik yang bisa dihasilkan itu ya seperti anak muda yang kaya itu gitu. Oke, itu aja Joy, terima kasih. Iya, thank you Bing. Jadi memang ya mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus, kita akan betul-betul merasa dan mengerti bagaimana tuntutan hukum dan kondisi kita gitu. Dan sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya salah satu atau bukan salah satu, ini sebenarnya kalau saya lihat pribadi, ini adalah fondasi untuk mengerti kebenaran oleh iman. Kalau kita nggak ngerti tuntutan hukum dan kondisi kita, itu pelajaran pembenaran oleh iman itu akan apa ya, susah untuk mau terima gitu. Karena waktu kita mempelajari pembenaran oleh iman, Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu kepada kita untuk kita bisa hargai. Waktu kita menghargai kondisi kita, waktu kita memahami kondisi kita. Jadi ini kalau kita nggak memahami kondisi kita dan tuntutan hukum gimana, itu Tuhan punya kebenaran nggak akan bisa kita hargai teman-teman. Trust me, percaya. Karena nggak mungkin teman-teman membutuhkan physician atau seorang dokter kalau teman-teman atau saya tidak mengetahui atau tidak merasa diri itu sakit gitu. Itu Tuhan Yesus bilang. Orang yang sakit yang membutuhkan dokter, bukan orang yang sehat. Kalau kita merasa sehat, ya akan bisa membutuhkan dokter. Kalau kita rasa sehat, kita akan bilang, oh ya, lihat itu si A sakit, itu si B sakit. Kalau saya sakit, saya akan kata, aduh Tuhan, saya sakit, saya mau cari Tuhan, bukan mau cari kesalahan orang lain. Seperti itu ya. Dan itu adalah dasar pembenaran oleh iman gitu. Oke, masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, ini ada satu hal yang saya mau share untuk teman-teman, untuk kita bisa mengerti ya, mengerti dengan sempurna. Ini saya juga ngerti waktu kita dengar dari Wagner punya pembahasan, dan ini kita mau terangkan sama teman-teman, baru kita akan tutup di sini. Oke, ini dia ya. Kita mau kasih tahu, ini adalah kesimpulan dari seluruh kondisi kita. Oke? Ini adalah kesimpulan dari seluruh kondisi kita. Apa kondisi kita? Kita lihat teman-teman. Oke? Nanti kalau bisa pas kita belajar ini, kita mau tanya teman-teman satu-satu. Jadi kalau bisa standby supaya waktu ditanya bisa berpartisipasi. Ada pertanyaan yang akan kita tanya nanti ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi di Roma 7 ayat 14 dibilang, for we know, kita tahu bahwa hukum itu adalah rohani. Tapi saya daging atau karnal, dijual di bawah dosa. Oke, perhatikan ya. Hukum itu rohani, saya karnal, saya daging. Berarti rohani dengan daging berlawanan, oke? Spirit dengan karnal atau spirit dengan flesh itu sama. Karnal, flesh itu sama. Roh dengan daging berlawanan. Hukum itu berada di bawah roh atau hukum itu adalah rohani.
Saya daging. Daging dengan rohani itu bertentangan dan saya ini dijual di bawah dosa. Oke? Mari kita gabung Roma 7:14 dengan Roma 8 ayat 7. Sebab carnal mind, ini kanal. Di atas apa? Saya kanal. Di bawah carnal mind. Kalau bahasa Indonesia keinginan daging. Kalau bahasa Inggris sebenarnya yang terjemahan sebenarnya adalah pikiran daging. Oke? Mind, pikiran. Karena pikiran daging atau carnal mind. Oke, saya akan pakai bahasa Inggris ya, tapi kalian harus ingat itu sama dengan pikiran daging atau keinginan daging di translate-nya. Karena carnal mind adalah permusuhan terhadap Tuhan karena it is atau carnal mind, ini carnal mind, dia bermusuhan dengan Tuhan karena apa? Karena carnal mind itu sendiri tidak bisa tunduk kepada hukum Tuhan, tidak bisa sama sekali. Oke? Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Saya kanal. Saya mempunyai carnal mind. Ini saya yang punya carnal mind, saya ini bermusuhan terhadap Tuhan. Oke, sekarang coba kita belajar bahasa Inggris sedikit aja, sedikit. Kita kasih ilustrasi. Oke, apakah kalian standby? Oke, standby ya, standby. Kita mau tanya, di sini ada Kristi, ada Claire, ada Ebing. Kita tahu Kristi sama Wasti. Oke, kita kasih contoh ini. Ini kita lagi belajar bahasa Inggris sedikit ya, supaya kita lebih mengerti apa itu carnal mind dengan hukum, hubungan dengan hukum. Ini contoh dari is, at, dengan is. Is at atau dia berada, is adalah. Oke? Is at, dia berada, is, dia adalah. Oke? Jadi kalau bahasa Inggris ada is at, kayak ini, dia itu berada di mana di suatu tempat misalnya. Kalau is, dia itu adalah. Ya, contoh is at. Oke? Is at. Kita kasih contoh ya. Contoh, ada satu perempuan atau gadis, dia itu benci terhadap beach. Beach itu laut atau pantai. Pantai, kita kasih pantai. The girl hates beach atau pantai. Dia benci sama pantai itu. Terus, the boy at the beach. Itu laki-laki yang dia suka itu, misalnya ini laki-laki dia suka ya. Oke, kita jangan dulu kasih keterangan. The girls hates beach. Itu gadis itu membenci pantai. Seorang anak laki-laki berada di pantai. Nah, ini kalimat saya kasih keterangannya. Itu anak perempuan suka kepada anak laki-laki, tetapi anak laki-laki itu ada di pantai. Tetapi kita lihat ini anak perempuan itu benci pantai. Tetapi anak laki-laki ada di pantai. Jadi masalahnya di sini apa? Apakah masalahnya anak laki-laki atau pantainya yang bermasalah? Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Waktu teman-teman lihat dia punya situasi ini, karena kita mau belajar Roma 8 ayat 7 ya, ada kalimat di situ yang supaya kita bisa mengerti apa artinya itu gitu. Jadi ini anak cewek, dia sangat membenci ini pantai. Tapi ini anak cowok yang dia suka berada di pantai. Is at the beach ya, at the beach. Dia punya masalah apa di sini? Apakah dia punya masalah anak laki-laki atau pantainya yang bermasalah? Jadi kalau kita tulis he is at the beach atau anak laki-laki itu ada di pantai. At the beach. Is at the beach. Jadi anak laki-laki itu ada di pantai. Sekarang saya mau tanya.
masalah di anak perempuan ini apa? Apakah laki-lakinya yang dia suka atau pantainya yang bermasalah? Yang mana yang masalah gitu? Saya mau tanya sama teman-teman. Yang jadi problem kepada wanita ini atau anak perempuan ini apa? Apakah prianya yang dia suka atau pantainya? Mengerti kita punya pertanyaan atau belum? Karena kita mau belajar itu kata enmity itu, is enmity. Apa teman-teman mengerti kita punya pertanyaan? Kristi atau Wasti? Mengerti, Kak. Oke, ini Wasti ya. Wasti, permasalahannya apa, sis? Apakah permasalahannya anak laki-laki atau pantainya yang bermasalah? Perempuan. Masalahnya di anak perempuannya. No. Anak perempuan nggak bermasalah. Anak perempuannya itu hanya nggak suka atau dia benci pantai. Tetapi laki-laki yang dia suka itu ada di pantai, di beach. Yang jadi masalah apakah laki-laki atau pantainya yang bermasalah terhadap perempuan ini gitu. Coba kalian, apa yang menjadi masalah perempuan ini? Sebenarnya sudah ada di sini. Permasalahannya dari perempuan itu apa? Nggak suka pantai. Ya, dia nggak suka pantai. Jadi apakah permasalahannya laki-lakinya atau pantainya yang bermasalah ke dia gitu? Pantai. Yang satu, Pantai. Kak Joy. Ya, kenapa? Yang nomor satu ini. He is at the beach itu. Ya, jadi ini kita bikin DP kalimat ya. Cuman sebelum kita mau kasih ke teman-teman, ini kalimatnya kita akan supaya kalian akan bisa lihat. Jadi gini ya, Dev. Kalau misalnya laki-laki ini saya pindah ke darat. Oke, nggak di pantai lagi, saya pindah ke darat. Apakah waktu laki-laki itu saya pindah ke darat, apakah itu menjadi permasalahan dari gadis ini atau enggak? Iya, nggak ada masalah lagi. Nah, itu dia berarti yang bermasalah kepada gadis ini adalah pantainya, bukan laki-lakinya. Laki-laki itu saya pindah ke darat, ke udara. Dia mau naik kapal terbang, dia mau di darat, nggak ada masalah dengan gadis ini. Gadis ini membenci pantai. Waktu laki-laki itu di pantai, dia paling nggak suka karena dia nggak suka pantainya gitu. Sudah ngerti? Jadi gini, kalimat bahasa Inggris. He is at the beach. Oke? Anak laki-laki itu ada di pantai. Sekarang, kalian sudah tahu yang masalahnya itu adalah pantai. Laki-laki itu ada di pantai. Karena ada pakai kata at. Oke? Perhatikan ya baik-baik. Mudah-mudahan kita punya keterangan ini bisa menolong teman-teman. Karena kalau kita mengerti ini betul-betul, kalian akan sangat menghargai Roma 8 ayat 7 dalam dia punya pengertian. Oke? He is at the beach. Dia itu berada di pantai. Oke? Wanita itu nggak akan suka sama laki-laki itu kalau dia berada di pantai. Tapi kalau at-nya ini, at the beach-nya disingkirkan, kalau dia bilang, oh, he is at the mall misalnya. Laki-laki itu ada di mall. Oke, tunggu ya kita. Laki-laki itu ada di mall. Mall itu bukan di beach, jadi dimanapun laki-laki itu berada, nggak jadi masalah kepada wanita itu atau gadis itu, as long as dia nggak di pantai. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau mau bilang he is at the beach, dia itu di pantai. Yang menjadi masalah pantainya karena pakai at. So mengerti ya? He is at the beach. Laki-laki itu ada di pantai. Waktu pantai itu disingkirkan, perempuan itu akan menyukai laki-laki itu. Karena yang menjadi masalah adalah pantai itu. Laki-laki itu bukan masalahnya. Laki-laki itu kita bisa pindahkan kemana-mana. Doesn't matter. Selama dia nggak di pantai. Oke.
Ini ada kalimat berikut yang enggak masuk di akal, tapi kita mau mau bikin dia punya cerita, tapi kalian bisa mengerti maksudnya. Oke, kalimat berikut adalah ini. Enggak masuk di akal dia punya kalimat, tetapi ini contoh ya, ini hanya contoh. Kalau misalnya at ini saya hilangkan, oke? At ini saya hilangkan. He is the beach. Devi, apa artinya Dev? Dia itu adalah pantai. Berarti laki-laki itu Iya, realitinya pantai. kan nggak begitu kan Dev? Maksudnya kenyataannya Iya, orang nggak akan bilang, oh laki-laki itu adalah pantai. Realitinya nggak ada seperti itu dalam bahasa Inggris atau dalam kenyataan nggak. Tapi saya hanya kasih contoh. Ini misalnya anggaplah nyata bahwa laki-laki itu adalah pantai. Nah, yang dihilangkan apa, Dev? Apa yang kita kasih hilang? Dari kalimat 1 dan 2 apa yang hilang? Oh. Ya? Oh itu at. At-nya yang hilang gitu. Oh apa tadi? Oh, iya. Ya, at yang hilang, at yang hilang ya. Ini at yang hilang. Jadi teman-teman, kalimat yang hanya tambah at itu akan sangat berbeda dengan kalimat yang nggak ada at. He is at the beach. Laki-laki itu berada di pantai. Nomor 2, he is the beach. Laki-laki itu sendiri adalah pantai itu gitu. Oke, karena kita tadi coba cari kalimat apa ya yang masuk di akal, susah kita dapat. It's okay, nggak apa-apa. Pakai kalimat ini aja, tapi yang penting dapat dia punya pengertian. Beda nggak, Dave, kalau coba Devi bilang, beda nggak? Laki-laki itu ada di pantai, dan kalimat kedua, laki-laki itu adalah pantai itu sendiri. Beda nggak, Dev? Ya, beda sekali. Beda sekali, that's right. Sama dengan God is love. Tuhan itu cinta itu gitu. Tuhan sama dengan cinta. Nomor 2, laki-laki itu sama dengan pantai gitu. Beda dengan laki-laki itu di pantai. Sekarang pertanyaan kita. Kalau gadis ini benci pantai, oke? Terus kalau laki-laki itu berada di pantai, kita bisa pindahkan laki-laki itu di darat dan di udara, baru perempuan itu akan suka sama laki-laki itu. Selama dia yang namanya pantai, dia benci. Sekarang kalau laki-laki itu adalah pantai, apakah ada solusi jalan keluar di mana wanita itu bisa mencintai laki-laki itu atau enggak? Enggak. Thank you, Ebing. Sekarang kita mau tanya, apa Krisi dengan Wasti bisa lihat atau enggak? Sister Krisi sama Sister Wasti bisa lihat? Iya, Kak. Bisa ya? Puji Tuhan. Tadi lagi sambil lihat jadi. Kenapa sis? Kenapa sis? Iya Kak, bagaimana maaf? Oh, Sister Wasti bisa mengerti yang kita kasih contoh? Iya. Ya, Mengerti. okay. Puji Tuhan. Jadi kalau laki-laki itu adalah pantai itu sendiri, nggak ada solusi apapun yang bisa dibuat untuk wanita ini, gadis ini mencintai laki-laki itu, karena permasalahannya itu adalah pantai. Oke? Kalau laki-laki itu di pantai, kita bisa pindahkan supaya wanita ini suka laki-laki itu bisa pindah ke darat, ke udara, kemana saja, yang penting jangan pantai. Tapi kalau laki-laki itu adalah pantai, kita mau jungkir balik pun, mau kasih bagaimanapun sama gadis itu, dia nggak akan menyukai laki-laki itu karena laki-laki itu adalah pantai. Oke. Dalam pengertian ini, mari kita balik ke Roma 8. Oke, kita balik ke Roma 8 tadi. So, Roma 8 dengan Roma 7. Kita baca ini kan tadi, saya itu carnal mind adalah permusuhan terhadap Tuhan. Oke? Carnal mind adalah permusuhan dengan Tuhan. Carnal mind adalah tidak menurut hukum Tuhan. Nah,
Dan saya carnal mind. Coba ya kita lihat di sini. Oke. Coba kalian gunakan pengetahuan tadi dengan ayat ini. Oke. Di Roma 8 ayat 7 tidak dibilang carnal mind is at enmity. Enggak dibilang begitu. Carnal mind is enmity. Oke, coba kita lihat ya di sini. I am carnal, Rasul Paulus bilang. Saya carnal, saya daging. Saya punya pikiran ini daging. Apakah Rasul Paulus bilang, apakah carnal mind itu is at enmity against God? Atau carnal mind is enmity against God? Atau apakah carnal mind is at enmity against God? Atau carnal mind is enmity against God? Kalian bisa lihat yang mana Rasul Paulus bilang, yang pertama atau kedua? Apakah Rasul Paulus bilang, saya ini carnal, saya carnal mind. Saya ini carnal mind ini, dia at enmity, berada di dalam permusuhan dengan Tuhan, atau carnal mind adalah permusuhan dengan Tuhan? Yang mana yang Rasul Paulus bilang? Teman-teman bisa lihat nomor 1 atau kedua? Yang kedua, Kak. Oke, Wasti yang kedua. Apa semua setuju yang kedua yang Rasul Paulus bilang? Carnal mind is enmity. Apakah itu yang Roma 8 ayat 7 bilang? Semua setuju yang kedua atau ada yang satu? Claire sama Devi sama Ebing yang mana, Bing? Kedua. Kedua, that's right. Sekarang apa perbedaan 1 dan 2, Dan? Oke? Kalau kalian bisa jelaskan, kalian akan mengerti Roma 8. Apa perbedaan nomor 1 dengan 2? Sesehubungan dengan yang kita kasih contoh tadi ya, itu he is at the beach. He is the beach. Apa perbedaan 1 dengan 2? Kalau is at, itu dia berada, dia punya situasi berada di situ. Kalau he is, dia itu gitu. Ngerti enggak? Laki-laki itu pantai itu. Kalau he is at the beach, dia itu berada di pantai. Kalau sekarang carnal mind. Coba kalian bisa apa ya? Apa perbedaan 1 dengan 2? Hanya tambah 1 at, 1 is gitu. 1 pakai at, 1 enggak pakai at. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba explain? Jadi Oke, memang Bing. Ya, go ahead, Bing. Jadi memang manusia itu yang carnal mind itu betul-betul bermusuhan dengan Tuhan. Nggak akan pernah ada satu situasi dia bisa berubah gitu. Memang begitu dari sononya. Itu yang nomor 2 yang Ebing terangkan. Ya, nomor 2. Oke, kalau nomor 1 gimana, Bing? Ya, nomor 1 berarti bisa gitu. Manusia bisa ada pada situasi dia bisa berubah gitu. Oh, oke. Betul. Ya, jadi gini ya. Thank you, Bing ya. Jadi kalau carnal mind is at enmity, dia itu berada di dalam situasi yang dia itu bermusuhan dengan Tuhan gitu. Kalau tempatnya atau situasinya dipindahin, oke, kita ini dulu ya. Jadi kan misalnya, he is at the beach. Laki-laki itu he is at, dia itu berada di pantai. Jadi dia itu bisa berpindah dari pantai ke laut, ke udara, ke pantai, ke darat, ke udara. Dia bisa pindah gitu. Tapi kalau he is the beach, dia itu pantai itu, dia nggak bisa merubah dirinya menjadi laut, menjadi udara, atau dia nggak bisa berpindah kemana-mana gitu. Karena dia itu laut itu sendiri gitu. Teman-teman,
Kita punya carnal mind itu bukan at enmity. No. Kita punya pikiran daging ini tidak berada dalam situasi yang melawan Tuhan atau bisa berubah gitu. Kalau at-nya kalau saya bisa berubah gitu. Bisa pindah, misalnya laki-laki itu bisa pindah ke darat, ke udara gitu. Ini carnal mind atau saya, perhatikan ya, saya adalah musuh Tuhan. Ngerti enggak? Saya tidak berada dalam situasi yang saya bermusuhan dengan Tuhan. Kalau situasi itu disingkirkan, saya bisa berdamai dengan Tuhan. Bisa mengerti? Atau tempat di mana saya berada, itu yang pakai at, disingkirkan, saya itu bisa berdamai dengan Tuhan. Tapi kalau saya adalah musuh Tuhan, saya ini Joy, oke? Yang punya carnal mind, ini saya Joy. Saya sama dengan musuh Tuhan. Is itu kan adalah kan atau sama dengan. Saya adalah musuh Tuhan. Mau kemanapun saya berada, di situasi apapun saya berada, di tempat di mana saya pun berada, saya musuh Tuhan. Dan musuh Tuhan tidak tunduk kepada hukum Tuhan. Dalam situasi apapun, di tempat dimanapun, dalam kehidupan apapun, saya tidak tunduk terhadap hukum Tuhan. Karena saya itu is. Carnal mind itu is enmity, bukan is at enmity. Kalian sudah bisa, makanya tadi saya kasih contoh, apa arti is at dengan is. Is itu equal. Devi sama dengan istri Ebing. Devi mau pergi ke kebun, Devi mau ke kota, Devi mau ke sekolah, dimanapun Devi berada, Devi sama dengan istri Ebing. Tidak bisa diganggu-gugat. Atau itu adalah sama dengan. Devi sama dengan ibu. Devi mau di pasar, mau di kebun, mau di sekolah, Devi itu ibu. Oke. Kalau Devi at market atau Devi, jadi kalau pakai at itu menggambarkan suatu tempat yang bisa berubah-berubah tergantung situasi. Situasinya disingkirkan, keadaannya disingkirkan, bisa berubah. Tapi carnal mind itu saya, Joy adalah ibu. Saya, Joy adalah istri Dino. Saya mau berada di situasi apapun, saya seperti itu gitu. Sama dengan God is love. Tuhan itu cinta, dia nggak berubah gitu teman-teman. Jadi kalau is itu sama dengan. Kalau is at tergantung dari situasi dan kondisi, saya bisa berpindah tempat. Atau misalnya, kalau is at, Devi itu misalnya kalau di sekolah, misalnya dia guru, di rumah dia ibu. Jadi tergantung di situasinya di mana dia berada gitu. Kalau is, Devi itu mau di mana-mana pun dia begitu, nggak berubah gitu. Ini saya, carnal mind, saya sama dengan musuh Tuhan. Bukan musuh Tuhan. Saya bermusuhan terhadap Tuhan. Itu terjemahan yang besar. Saya bermusuhan dengan Tuhan. Saya mau di gereja, saya mau di rumah, saya mau di Bible study, saya mau dimanapun, saya mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, saya punya pikiran daging sama dengan saya bermusuhan dengan Tuhan, dan bermusuhan dengan Tuhan, saya tidak tunduk sama hukum Tuhan dan tidak bisa saya tunduk kepada hukum Tuhan. Kalian bisa lihat, sekarang masalahnya apa? Apakah masalahnya si A, si B, si C, atau sayanya yang punya carnal mind, teman-teman? Apakah kita mau persalahkan, oh saya nggak bisa turut hukum, saya ini masih marah-marah, saya masih begini, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara suami saya, gara-gara istri saya, gara-gara anak saya, gara-gara tetangga saya. Apakah itu masalahnya? Masalahnya saya, teman-teman. Ini karena saya punya carnal mind. Saya sama dengan melanggar hukum Tuhan. That's it. Saya sama dengan
bermusuhan terhadap Tuhan. Saya benci Tuhan. Saya. That's it. Titik. Itu saya gitu, teman-teman. Kalau saya mau definisikan diri saya, joy sama dengan benci Tuhan. Joy sama dengan tidak tunduk hukum. Itu sama dengan saya. Me, is. Nggak ada is at. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya di sini, di Roma 8 ayat 7. Makanya kalau kalian belajar atau kita belajar, Ebing pasti sudah tahu. Apa Wagner bilang? Apakah carnal mind bisa dipoles-poles, bisa ditobatkan? Wagner bilang carnal mind harus disingkirkan, dilenyapkan. Kalian baru bisa tahu kenapa dalam Pekabaran Malaikat 3 dibilang carnal mind harus dilenyapkan. Carnal mind tidak bisa ditobatkan, dilenyapkan, disingkirkan. Karena apa? Kalau carnal mind disingkirkan, ini akan berubah, teman-teman. Nah, bagaimana carnal mind itu disingkirkan? Nah, itulah Injil baru masuk gitu. Karena kalau carnal mind tidak disingkirkan, teman-teman, kalian mau belajar hukum Tuhan sampai biru di muka, orang Amerika bilang until blue in the face, tetap nggak bisa tunduk itu. Sama dengan anak yang baru lahir, kalian bisa. Baby yang baru lahir, kalian bilang, "Okay, baby, can you go to the kitchen and eat?" Oke, baby, bisa pergi nggak ke dapur dan makan, masak sendiri, bisa nggak? Itu satu kemustahilan, sama dengan kita. Saya punya carnal mind, sama dengan musuh Tuhan, sama dengan saya tidak mau tunduk hukum Tuhan, terus dikasih hukum Tuhan untuk surut-turut perfectly, tanpa ada cacat, itu impossible. That is impossible, teman-teman. Tidak mungkin, dan tidak mungkin. Makanya, untuk penurutan akan hukum Tuhan, kita harus tahu saya punya kondisi, saya harus tahu saya itu karnal, baru kita akan memahami akan gospel, baru kita akan menghargai Yesus, dan baru kita bisa mengerti bagaimana hukum itu bisa dituruti waktu carnal mind ini dilenyapkan gitu. Oke? So far ada pertanyaan, silakan teman-teman. Atau tambahan, silakan. Ini sudah habis loh kita. Udah selesai. Dia punya babes tadi. Nanti, oke. Ayat terakhir. Karena ini adalah orang-orang pemberontak. Anak-anak yang pendusta. Anak-anak yang tidak mendengar hukum Tuhan. Yesaya bilang, orang semua ini pemberontak. Karena kita semua punya carnal mind. Tidak ada yang mau mendengar hukum Tuhan. Makanya sudah mengerti dari awal sampai akhir. Tuntutan hukum nggak bisa diturut karena saya sendiri bermusuhan dengan hukum itu sendiri. Saya benci hukum. Saya benci sama Tuhan. Saya melanggar hukum. Saya sama dengan pelanggar hukum. Saya sama dengan pemberontak. Saya sama dengan benci Tuhan. Ini saya sama dengan. Makanya saya ini harus dilenyapkan. Tapi bagaimana Tuhan melenyapkan saya tanpa saya mati? Nah, seperti itu. Oke. Sampai di situ ya. Itulah Injil itu masuk. Dan bagaimana kita bisa menghargai Injil kalau teman-teman bisa melihat kebenaran akan pekabaran pada saat ini, bagaimana kondisi manusia dan tuntutan hukum, dan bagaimana itu carnal mind, keinginan daging. At least kita bisa mengerti keinginan daging sama dengan saya, sama dengan benci Tuhan, sama dengan saya tidak turut hukum. Itu saya. That's me. I am. He is. Equal sign sama dengan. Oke? Mudah-mudahan pelajaran mengenai hukum at least saya sudah kasih dan tuntutannya. Baru next time kita akan mulai masuk dengan gospel. Tapi sebelum tutup, apa teman-teman ada tambahan atau pertanyaan? Saya persilakan sebelum kita berdoa. Ya, halo Joy. Ya. Ya, jadi ini penjelasannya sangat sederhana ya sebenarnya. Tapi ini menjelaskan, maksudnya ini menjelaskan bagaimana apa artinya kita manusia yang carnal mind dengan Tuhan. Jadi
kalau kita sadar dengan keadaan kita yang carnal mind atau kondisi kita dengan hukum Tuhan, dengan Tuhan, Ya. ini kita akan tahu gitu. Kita akan tahu solusinya apa gitu. Dengan pemahaman ini, semoga teman-teman bisa menyadari ya apa yang Tuhan mau buat kepada kita gitu. Apa yang Tuhan telah buat kepada kita. Jadi dengan kondisi ini, dengan kenyataan ini, kita bisa melihat bagaimana kita sebenarnya dengan solusi apapun ya di luar Tuhan, yang di luar jalan yang Tuhan telah sediakan, itu tidak akan pernah mengubah hal main itu. Nggak bisa. Jalan satu-satunya untuk mengubah carnal mind itu ya cuma satu gitu. Tapi nanti ya kita mungkin itu yang akan dibahas selanjutnya. Iya, betul itu, Bing. You got it. That's right. Itu dia. That's right, Bing. Jadi itu aja, Joy. Terima kasih untuk kesempatan. Betul, Bing. Bing dapat dia punya konsep. Usaha manusia apapun, carnal mind nggak bisa hilang, teman-teman. Harus Tuhan yang bikin di kita gitu. Makanya mau bilang berusaha turut hukum. Saya carnal mind. Bagaimana saya yang benci Tuhan, benci hukum, mau turut hukum? Ya nggak bisa. Yang problemnya itu carnal mind. Dan carnal mind itu saya sendiri. Berarti saya atau carnal mind ini yang harus disingkirkan, dilenyapkan, dipunahkan, that's it. Kalau itu masih ada, hukum nggak bisa diturut. Titik. Yang dibilang ini Alkitab loh teman-teman, kita hanya bahas dia punya perbedaan is and at supaya kita bisa melihat situasi teman-teman dan saya itu apa. Nggak ada harapan teman-teman mau masuk surga, nggak ada. Kalau jalan keluarnya kita nggak tahu. Ya Bing, silakan. Jawaban terhadap bagaimana hancurnya carnal mind ini, di situ kita akan lihat gitu, mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Itu dia. Oke. Betul itu, Bing, betul itu. Injil yang palsu, harus ada usaha manusia, harus bikin ini, bla 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 bla. Injil yang benar, Tuhan yang akan lakukan. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari. Mudah-mudahan teman-teman jangan absen ya. Karena ini akan sangat sesuai dengan yang Ebing bahas di Christ and His Righteousness itu saling berkaitan satu sama yang lain. Tapi the more kita belajar, the more pelajaran di repeat akan lebih tertanam. Dan semoga dengan pelajaran yang diulang-ulang-ulang itu akan membuat kita lebih rendah hati ya. Justification by faith, menaruh kesombongan manusia di dalam debu. Itu dia punya tujuan pelajaran ini. Dan waktu itu terjadi dan kita membiarkan Tuhan bekerja, aduh, itu baru. Kalau selama kita masih berusaha, kita yang melakukannya, kita berusaha melakukannya, itu pembenaran oleh iman, pekabaran malaikat ketiga, belum bisa menjadi bagian kita. Dan saya bicara untuk diri saya sendiri, teman-teman. Karena ini untuk pribadi saya juga ini ya. Ini khusus untuk saya share supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bisa memperoleh kebenaran Tuhan dengan cara Tuhan. Oke, thank you. Ada lagi satu teman-teman mau kasih tambahan sebelum kita berdoa? Kalau ada? Oke, kalau sudah tidak ada,